Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Liana Alzana Dulge dari kelas PI 5 dengan NIM 25041460167. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkannya, yaitu tutorial tentang chi-square. Tapi sebelum itu di sini aku akan kasih tahu teman-teman terlebih dahulu bahwa data yang bakal aku pakai itu adalah data jenis kelamin ya teman-teman. Dan yang akan aku uji itu dengan kesehatan lingkungannya tuh seperti kesehatan lingkungan 1, 2, 3, dan 4, dan juga 5 ya teman-teman. Nah, bisa kalian lihat nih ada KL 1 sampai 5 ya teman-teman. Ini yang bakal aku pakai untuk contoh. Nah, data aku kan ada banyak di teman-teman. Ada juga kesehatan lingkungan, ada juga kesehatan masyarakatnya juga ada ya teman-teman. Dan sebagainya ya. Tapi aku di sini akan pakai KL aja ya teman-teman. Tapi ini belum aku jumlahin, maka dari itu akan bakal aku kasih tutorial baik di sini langsung saja tanpa berlama-lama. Yang pertama-tama kalian klik transform. Setelah itu kalian klik compute variable. Nah, setelah muncul seperti ini, kalian klik KL 1. Kalian input, lalu kalian klik plus, lalu kalian klik lagi KL 2. Setelah itu kalian input lagi, kalian klik plus lagi. Lanjut kalian klik lagi KL 3, lalu kalian input, kalian klik plus lagi sampai KL 5 ya, teman-teman. Oke, baik. Di sini udah kita masukin semua ya, teman-teman. Nih, di bagian target ini, target variabel, kalian ketik total total KL ya, teman-teman. Oke. Lalu setelah itu kalian klik OK ya, teman-teman. Setelah kita input tadi, total KL-nya udah muncul nih ya, teman-teman. Lanjut, setelah itu kita klik transform lagi. Lalu setelah itu kalian klik record into different variables. Nah, di sini kita cari dulu nih mana total KL-nya tadi. Ada di bagian paling bawah, kita klik. Lalu kita input. Di bagian namanya kita ketik coding KL ya teman-teman. Oke, lalu di bagian labelnya kita ketik 1. Lalu kita klik change. Lalu kita klik old and new values. Nah, setelah muncul seperti ini, lalu kalian klik range-nya, lalu di bagian sini kita ketik 14 ya teman-teman. Oke, di bagian value-nya ini kita ketik 1. Lalu kita klik add. Lalu di bagian sini kita klik juga yang range-nya lagi, yang di bagian value, kita klik 15. Lalu di bagian value-nya kita ketik 2. Kita add lagi. Lalu setelah itu kita klik continue. Baik, kalau udah kembali lagi seperti ini, kita klik OK. Nah, di sini di bagian coding KL-nya udah langsung ada nih ya teman-teman di bagian bawah total KL dan coding KL-nya ya teman-teman. Sebelum kita ke codingnya, aku jelasin terlebih dahulu ya teman-teman. Nih, di sini kan ininya udah ada total KL dan juga ada coding KL-nya juga nih teman-teman di bagian data view-nya udah berubah juga ya teman-teman. Kan sebelumnya itu di bagian ini nggak ada total KL-nya, nggak ada coding KL-nya. Lalu di sini kan kita mau ubah mana baik dan mana buruknya. Lalu kita klik di bagian values di coding underscore KL-nya ya teman-teman.
kalian klik titik tiga, lalu setelah muncul seperti ini, kalian klik plus, lalu kalian ketik satu di bagian value, lalu di bagian labelnya kalian ketik buruk. Oke, lalu setelah itu kalian klik plus lagi, lalu kalian klik dua, lalu di bagian label kalian klik baik. Nah, lalu setelah itu, setelah menjadi seperti ini, lalu kalian klik OK. Nah, di sini kan udah kita ubah nih teman-teman. Lalu kita cek di bagian data view apakah benar-benar udah berubah atau belum. Nah, di sini udah berubah ya teman-teman di bagian coding KL-nya. Yang mana yang baik dan buruk udah berubah semua nih teman-teman. Bisa kita lihat ya. Tuh, sampai bawah ya teman-teman. Baik, ini kan termasuk data kategorik ya teman-teman, yaitu data Chi-square tadi. Jadi antara data kategorik dengan data kategorik ya teman-teman. Baik, di sini langsung saja kita uji ya teman-teman tanpa berlama-lama. Yang pertama-tama kita klik Analyze, lalu kita klik Deskriptif Statistik, lalu setelah di sini kalian klik Cross Tab. Nah, setelah muncul seperti ini, di bagian row-nya kalian masukin jenis kelamin, kalian input. Lalu di bagian apa ini kolomnya ini kalian masukin coding KL-nya, kalian input di sini. Eh, oke, lalu setelah itu setelah seperti ini kalian klik statistik, lalu kalian klik Chi-square, lalu kalian klik Rix, lalu setelah itu kalian klik continue ya teman-teman. Baik, setelah itu kita klik yang Charles. Lalu di sini kalian klik observe. Kalau di sini kalian klik row. Lalu di sini kalian klik di round child counts-nya ya teman-teman. Lalu kalian klik continue lagi. Baik, kalau udah semua seperti tadi, lalu kita klik OK. Nah, di sini data-datanya udah masuk semua nih ya teman-teman nih. Bisa kalian lihat. Ada case browsing, summary, ada jenis kelamin satu, ada Chi-square testnya juga nih teman-teman, ada risk estimate-nya juga. Bisa kalian lihat sendiri ya, ini datanya udah masuk semua nih teman-teman. Nah, di sini aku jelasin terlebih dahulu ya teman-teman, kalau dia itu di atas 0,5, berarti dia itu tidak ada hubungan. Tetapi kalau dia di bawah 0,5, berarti dia ada hubungannya teman-teman. Dan kenapa sih kita pakai 0,5? Karena kan alpha itu 5% ya teman-teman. Nah, baik, lalu di bagian chest browsing summary ini bisa kita lihat nih JK-nya ya. Valid di bagian N-nya 149, persennya itu 99,3%. Dan di sini juga ada 1 dan juga ada 0,7% dan juga ada totalnya itu 150 dan 100,0%. Dan di bagian jenis kelamin satunya ini bisa kita lihat ya teman-teman.
Nih, di bagian laki-laki, kaum buruknya itu 20, di bagian perempuan ada 33. Dan di bagian laki-laki, baiknya itu ada 33, dan di bagian perempuan ada 63. Dan totalnya itu, kaum laki-laki ada 53, dan perempuan 96. Dari total keseluruhan laki-laki dan perempuan, kaum buruknya itu ada 53, baiknya ada 96, dan totalnya itu 149. Dan di bagian persen, Whitney jenis kelaminnya itu ada 37,7%, 62,3%, 100,0%, dan juga ada di sini 34,4%, 65,6%, 100,0%. Dan juga ada 35,6%, 64,4%, 100,0%. Dan sini kita lihat di bagian chi-square testnya ya teman-teman. Di bagian persen chi-square value-nya itu ada 168. Dan di bagian continuity correction-nya itu ada 0,54. Dan di bagian likelihood rasionya itu ada 168. Dan di bagian linear by linear association-nya itu ada 167. Dan di bagian end of valid cases-nya ada 149. Dan di sini ada 1111, dan juga ada 60682, ada 817, dan ada 682. Dan di bagian Fisher exit test-nya, di bagian exit sig 2-nya ini ada 723, dan sig 1-nya itu ada 407. Dan di sini juga ada 1 dan 683. Nah, ini risk estimate-nya ya teman-teman. Ada 1157, ada 576, ada 2323, 198, 1098, 705, 1709, 949, 735, 1224, dan juga ada 149. Ini bisa kalian lihat sendiri nih ya teman-teman, data-datanya. Tuh udah tercoding semua ya teman-teman. Baik, sepertinya itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.